Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Anggun dari MI Muhammadiyah Pasir Muncang. Hari ini Mama mengenai pelajaran fikih tentang memilih binatang halal. Nah, tujuan kita belajar mengenai memilih binatang halal apa sih? Jadi nanti diharapkan ketika Mamas dan Mbak sudah belajar mengenai binatang halal, Mamas dan Mbak bisa memilih binatang-binatang apa saja yang bisa kita konsumsi supaya kita memperoleh keberkahan dan juga kesehatan. Sudah siap untuk belajar? Yuk. Untuk pertama, silahkan perhatikanlah gambar berikut. Ada apa saja ya? Ada sapi, ayam, unta, kelinci, anjing, burung, dan lain sebagainya. Binatang-binatang ini pasti sudah sering Mamas dan Mbak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apakah semua binatang-binatang ini boleh kita konsumsi? Atau ada yang tidak boleh? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar. Yang pertama yang harus kita tahu, apa sih artinya binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Yang termasuk dalam kelompok binatang-binatang halal yang pertama yaitu binatang yang hidup di air. Hal ini sesuai dengan dalil yang mendasarinya yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi, semua binatang yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut, itu boleh kita konsumsi. Baik itu yang kita buru, yang kita pancing, bisa juga dengan pukat, bisa juga dengan jala, ataupun yang mati sendiri yang sudah menjadi bangkai, itu diperbolehkan untuk kita makan. Selama hewan itu tidak hidup di dua tempat, yaitu yang bisa hidup di darat dan juga bisa hidup. Contohnya apa sih binatang yang hidup di air yang halal dimakan? Pertama, ada anjing laut. Kedua, singa laut. Ketiga, ada ikan hiu. Keempat, ikan paus. Kelima, cumi-cumi. Dan yang terakhir adalah semua jenis ikan yang ada yang pernah kita temui. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa semua binatang yang hidup di air, baik itu yang kita ingin makan ataupun tidak, pada dasarnya boleh dimakan. Nah, tapi seperti yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa hewan air yang tidak bisa kita makan karena dia hidup di dua tempat, yaitu bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air, atau yang biasa disebut dengan hewan amfibi. Nah, di sini Bu Anggun sajikan ada katak belatung, ada sesilia, buaya, katak, salamander, dan juga kodok beracun. Nah, hewan-hewan ini adalah contoh hewan yang tidak bisa kita konsumsi walaupun mereka hidupnya di air karena sudah diharamkan. Yang kedua, kelompok binatang ternak yang halal yang hidup di darat. Hal ini sesuai dengan dalil yang mendasarinya
yaitu ada pada surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji ataupun umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 1 ini sudah jelas ya. Jadi semua binatang, semua hewan ternak yang hidup di darat itu boleh kita makan. Kecuali memang ada dalil hewan ternak yang biasa kita temui. Pasti Mamas dan Mbak sudah paham. Ada unta, ada sapi, ada kerbau, kambing, ayam, kelinci, bebek, kuda, dan sebagainya. Berikutnya, kelompok yang ketiga yaitu binatang unggas. Binatang unggas di sini contohnya bebek, angsa, kalkun, burung dara, burung puyuh, ayam, dan sebagainya. Mamas dan Mbak pasti sudah paham kan yang termasuk dengan binatang. Dan kelompok yang terakhir yaitu binatang halal yang boleh kita makan yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan juga 2 macam darah. 2 macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan 2 macam darah yaitu hati dan juga jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, jadi kalau suatu hari nanti Mamas dan Mbak mendapat ikan yang sudah mati ataupun belalang, itu halal untuk dimakan ya, karena sudah ada dalil yang mendasarinya, yaitu hadis Nabi. Nah, semua binatang halal sudah dibahas di sini. Tapi terkadang kita masih punya pertanyaan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya dan. Nah, dalam pertanyaan kali ini ada yang bertanya, jika ada ayam yang tertabrak, apakah kita boleh memakan dagingnya? Nah, jika suatu hari nanti Mamas dan Mbak melihat ayam yang tertabrak mobil ataupun motor, dan jika kita menemukannya masih hidup dan masih sempat kita menyembelihnya sesuai dengan ketentuan penyembelihan hewan dalam agama Islam, maka ia halal untuk kita makan. Tapi ketika Mamas dan Mbak menemuinya sudah mati, ayam itu sudah mati atau hewan halal itu sudah mati, maka haram bagi kita memakannya. Karena walaupun ayam, bebek, unggas dan sebagainya yang halal itu boleh kita makan, tetapi ketika sudah menjadi bangkai walaupun baru saja mati, maka tetap saja tidak boleh dimakan. Nah, semua penjelasan mengenai binatang halal sudah kita bahas. Diharapkan nantinya Mamas dan Mbak lebih pintar lagi memilih makanan-makanan yang